Perkenalkan, nama saya Ingrid Yoselin Karina Kudadiri dengan NIM 051935018 dari UPBJJ Pekanbaru akan mempresentasikan tugas 1 saya tentang analisis dan visualisasi data, di mana di sini ada beberapa data yang dapat diolah. Untuk nomor 1, di sini ada 2 data, yaitu kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Di sini ada beberapa pertanyaan ABC. Yang pertama ditanya rata-rata kecepatan mobil, yang kedua rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan yang ketiga standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Di sini untuk rata-rata kita akan menggunakan min, tapi terlebih dahulu kita akan menginput data. Di sini untuk jawaban nomor pertama saya sudah mengerjakan terlebih dahulu di RStudio, di mana di sini tahap pertama itu adalah input data. Yang pertama yang harus diinput itu adalah kecepatan, dan di sini sudah berurutan dari yang paling kecil ke yang paling besar dari berapa banyak nominalnya. Jika 4 tertulis 2 kali di tabel, maka saya akan mengetik 4 2 kali. Dan di RStudio sebenarnya kita juga dapat mengimport langsung sebuah data dari sebuah tabel, dan di sini kebetulan memang dari tutor sudah menyediakan Excel. Lalu yang kedua saya memasukkan jarak, dan di sini untuk menjawab pertanyaan ABC yang pertama itu adalah rata-rata kecepatan mobil menggunakan rumus min atau artinya rata-rata. Di sini ada print untuk menunjukkan hasil, dan di sini ada paste dari rata-rata kecepatan tersebut. Dan nanti pastinya akan hasilnya harusnya menunjukkan hasil rata-rata. Lalu di sini ada rata-rata jarak yang ditempuh kurang lebih sama, tapi yang dipanggil adalah data yang berbeda, yaitu yang pertama rata-rata kecepatan, yang kedua rata-rata jarak. Lalu untuk standar deviasi di sini SD ini seperti sampai dengan, lalu jarak tempuhnya nanti juga akan di print lalu ditunjukkan di dalam sini di bawah tabel ini. Oke. Lalu mari kita pindah ke soal berikutnya dulu sebelum saya coba run. Yang berikutnya itu ada berdasarkan tabel pada soal yang sama di nomor 1 kita akan membuat plot dan menginterpretasikan hasilnya. Yang pertama itu A, ada scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Yang kedua ada interpretasi scatter plot yang diperoleh. Yang ketiga ada histogram untuk data kecepatan mobil. Dan yang keempat atau D itu adalah interpretasi histogram yang diperoleh. Pada saat ini itu juga menggunakan beberapa rumus, yaitu di sini plot terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa kita akan membuat plot. Nantinya hasil plot ini akan muncul di sebelah sini, di tabel sebelah sini. Di sini yang paling utama kita input juga, kita akan mengambil data dari mana, yaitu di sini kita menginput data dari kecepatan dan jarak. Lalu di sini main-nya itu adalah scatter plot kecepatan versus jarak. Di sini ada nilai X dan nilai Y, di mana X itu adalah kilometer per jam dan Y itu adalah meter. Dan di sini ada juga 19 serta ini adalah warnanya warna biru, collage-nya warna biru, color-nya warna biru. Nah, di yang kedua B, interpretasi scatter plot. Di sini berdasarkan plot terlihat adanya korelasi positif yang kuat antara kecepatan dan jarak. Semakin tinggi kecepatan mobil maka jarak yang ditempuh berhenti semakin jauh. Lalu yang C ini ada histogram kecepatan mobil, di mana atau histogram. Di sini input datanya adalah kecepatan. Jadi main-nya itu tetap berjudul histogram kecepatan mobil, nilai X-nya itu hanya kecepatan, dan Y-nya itu frekuensi atau berapa kali terjadinya. Dan color-nya itu kebetulan di sini adalah light green dengan border berwarna hitam atau black. Color ini dapat diganti sesuai dengan warna dasar yang tersedia di program R, juga sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu D itu adalah interpretasi histogram. Di sini histogram menunjukkan distribusi frekuensi kecepatan mobil. Terlihat bahwa kecepatan paling sering muncul berada di rentang 15 sampai 20 km per jam. Perlu sebagai catatan, saya sudah mengerjakan hal ini sebelumnya, maka dari itu sudah dapat disimpulkan beberapa hal. Maka saya akan select all dulu untuk nomor 1 dan nomor 2
karena mereka berasal dari tabel yang sama. Atau mungkin kita bisa coba dulu nomor 1 saja, kita run. Nah, begini hasilnya. Di sini ada input data, kecepatan dan lain-lain. Di sini kita sudah mendapatkan rata-rata kecepatannya adalah 15,5 dan rata-rata jaraknya adalah 43,08 dan standar deviasinya seperti angka yang tertera 24,622. Oke, kita lanjutkan kemudian dengan nomor berikutnya. Untuk nomor 2, scatter plotnya kita coba tunjukkan satu-satu. Kita run. Di sini kita bisa melihat scatter plot. Scatter plotnya itu seperti ini. Ini mungkin bisa mungkin lebih jelasnya begini. Oke. Begini scatter plotnya dari kecepatan yang kurang dari 5, lalu di antara 5 dan 10, 10 ke 15, 15 ke 20, 20 ke 25 dengan jarak 0 ke 20, 20 ke 40, 40 ke 60, 60 ke 80, dan 80 ke 100. Dan yang paling tinggi itu lebih dari 100. Baiklah, mari kita lanjutkan ke plot berikutnya. Di sini saya memiliki akan menunjukkan lalu saya akan menunjukkan histogram kecepatan mobil. Run. Oke. Sebentar ya. Oke, di sini kita bisa lihat histogram kecepatan mobil di mana frekuensinya itu ada 0 sampai 15, dan ini yang untuk lebih dari 15 tidak ditunjukkan di angka kecepatannya karena rentangnya itu dari 15 sampai 20, dan di sini tuh ada 0 sampai 25 begitu. Oke, kemudian untuk interpretasi histogram ini adalah hasil dari grafik yang sudah kita kerjakan begitu. Oke, mari kita pindah ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini untuk menghitung terlebih dahulu kita masukkan data matematika di mana ada rata-rata nilai matematika serta ada standar deviasinya. Di sini juga sama untuk data bahasa Inggris dan standar deviasi. Lalu di sini kita lanjutkan dengan menghitung koefisien keragaman. Dimasukkan terlebih dahulu KV matematika dan dimasukkan nilai standar deviasi dibagi oleh rata-rata dan dikali oleh 100. Dan kemudian di bawahnya seperti biasa kita akan melakukan print paste di mana nanti hasil dari perhitungan sebelumnya dimasukkan kembali di bawah. Lalu kita tambahkan dengan persentase. Mari kita hitung. Baiklah. Kita coba untuk run. Oke. Di sini kita bisa memperhatikan data matematika dan semuanya sudah berhasil dimasukkan, kemudian ditemukanlah koefisien keragaman matematika itu berada di angka 13,33%, kemudian koefisien keragaman bahasa Inggris ada di angka 11,43%. Kesimpulannya adalah nilai koefisien matematika lebih besar dibanding koefisien bahasa Inggris, yang berarti variasi nilai di kelas matematika lebih tinggi atau lebih heterogen. Sebelum saya mengakhiri video saya, di sini saya juga akan menyertakan beberapa rumus yang terkait dengan pendataan di dalam tugas 1 ini. Saya akan memasukkannya ke dalam video. Sebelum mengakhiri video saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton dan mohon bimbingannya. Sebelum
mengakhiri video saya ingin mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video ini. Mohon bimbingannya dan terima kasih.